Semangat untuk kita semua. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi Saudara Berto, Ya, pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang materi apa? baik. Pada hari ini kita akan membahas suatu poin yang sangat penting dan sangat menarik, yakni kita akan membahas mengenai Pancasila. Khususnya adalah sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Wah, berarti untuk topik pada kali ini kita akan membahas tentang seputar sila yang pertama ya. Ya, betul sekali, Saudara Juatno. Jadi kita langsung saja Saudara Berto, kita mulai Baik. dari pendahuluan materi yang akan disampaikan oleh Dita Cintani. Baik, mari kita dengarkan pendahuluan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang latar belakang, yang mana Pancasila sebagai dasar negara, maka tanpa terkecuali setiap warga negara harus menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memahami setiap makna yang terkandung dalam kelima sila. Secara khusus dalam makalah ini akan membahas mengenai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama merupakan sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dari sila kedua sampai sila yang kelima. Ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan makna agama di Indonesia, karena kuasa materialis adalah bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. Terima kasih Saudari Dita yang telah menyampaikan pendahuluan. Baik, Saudara Berto, apa yang akan kita simak selanjutnya? Baik, selanjutnya kita akan menyimak materi-materi inti yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, khususnya kelompok 5. Dan bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, silakan siapkan secangkir kopi Dan snack untuk cemilan. dan nikmati materinya. Mari Ibu. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan kesesuaian negara dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila merupakan suatu dasar atau sumber nilai untuk mengatur semua hukum di Indonesia dan mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian dan moral bagi bangsa Indonesia. Hal ini nampak dalam penyelenggaraan nilai sila pertama, yakni pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia, yang mana harus sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Kemudian negara juga menjamin, melindungi dan memfasilitasi setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan negara juga menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Dasar ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada poin ini hendak menjelaskan dasar utama adanya sila pertama secara rasional, khususnya tentang eksistensi Tuhan, atau dengan kata lain memahami substansi dasar sila pertama secara epistemologi ontologi. Pertama adalah bukti adanya Tuhan secara ontologis, yang berpendapat bahwa adanya segala sesuatu di dunia ini tidak berada karena dirinya sendiri, melainkan karena suatu yang disebut dengan ide. Yang kedua, bukti adanya Tuhan secara kosmologis, yang berpendapat bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan alam semesta ini mempunyai hubungan sebab akibat. 3. Bukti adanya Tuhan secara teleologis, yang berpendapat bahwa alam diatur menurut sesuatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, bukti adanya Tuhan secara psikologis. Gagasan diperoleh dari jenis pengalaman-pengalaman tertentu atau diperoleh dari gagasan-gagasan yang lain yang digabungkan, diperbandingkan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa tentang adanya Tuhan tidaklah ditentukan oleh sesuatu, melainkan dapat dipahami secara objektif. Ke poin yang selanjutnya, yaitu realisasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam realisasinya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sekaligus sebagai sumber dari segala hukum Indonesia.
Dalam kehidupan bernegara berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, berarti dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan dalam rangka dasar-dasar pikiran yang mendahului dan menyertai proklamasi kemerdekaan, yaitu hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan, pri kemanusiaan, pri keadilan, kedaulatan, persatuan, kemakmuran yang adil serta dasar hidup yang religius, asas politik negara Republik Indonesia, berkedaulatan rakyat dan tujuan negara. Hubungan negara dengan agama. Agama adalah pegangan atau pedoman untuk mencapai hidup kekal. Negara adalah negara seluruh umat yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Negara pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup bersama karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia merupakan sifat dasar negara. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan terbentuk dalam bentuk agama. Berdasarkan pengertian hubungan negara dengan agama tersebut, maka terdapat berbagai pandangan tentang hubungan negara dengan agama, antara lain sebagai berikut, yaitu paham ateisme, paham sekularisme, paham liberal, negara teokrasi langsung, negara teokrasi tidak langsung, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau negara yang disebut negara Pancasila. Materi inti telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Selanjutnya, apa yang akan kita simak, Saudara Berto? Baik, secara substansi sudah dijelaskan. Lalu, bagaimanakah realita-realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia? Apakah sudah relevan dengan nilai-nilai sila yang pertama? Mari kita simak isu dan tanggapan kritis dari rekan-rekan kita. Kelima sila yang ada pada rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ia digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan dan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya menjadi pedoman bagi bangsa, pemerintah, dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai dan mempersatukan bangsa kita yang majemuk. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara mengakui adanya Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, serta mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara saling menghormati. Negara pun menjamin kemerdekaan setiap penduduk atau warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Namun, sangat disayangkan bahwa di Indonesia pernah terjadi kasus-kasus yang justru bertentangan dengan isi dan makna dari sila pertama Pancasila itu sendiri. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama ini bentuknya bermacam-macam, seperti perusakan tempat ibadah dan tidak adanya sikap toleransi antara sesama. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa nilai yang ada di dalam Pancasila, khususnya pada kesempatan kali ini, sila pertama, belum benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda masih harus disuarakan agar tercipta kerukunan hidup di antara umat beragama serta adanya pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kita masuk dalam analisis kritis. Adanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa pengakuan Tuhan yang Maha Esa itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, maka berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam menerapkan nilai dan makna sila pertama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realitanya, penerapan nilai dan makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dapat terlaksana sepenuhnya. Mengingat masih adanya penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara yang belum sesuai dengan nilai dan makna Pancasila, khususnya terkait dengan sila yang pertama, maka kelompok menawarkan solusi
agar terciptanya kehidupan yang sesuai dengan nilai dan makna Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai mahasiswa ikut serta secara aktif dan kreatif menerapkan nilai dan makna sila pertama, serta membagikan pengalaman mengenai nilai dan makna sila pertama kepada orang-orang sekitar, baik dalam sebuah komunitas maupun secara pribadi. Kedua, mengadakan dialog antar umat beragama terkait dengan nilai dan makna Pancasila, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Ketiga, pentingnya peran tokoh-tokoh pemuka agama dalam mengedukasi para umat, maka perlu adanya doktrin yang sesuai dengan nilai dan makna Pancasila pada masing-masing agama di Indonesia. Isu dan tanggapan kritis telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Menurut Anda, Saudara Berto, apa yang masih kurang untuk disampaikan? Baik, mengingat kita adalah mahasiswa teologi, jadi yang paling kurang adalah refleksi teologis. Oh, maka dari itu kita dengarkan refleksi teologis yang akan disampaikan oleh Saudari Elsita. Iman Kristen meyakini bahwa Allah itu adalah Esa. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat-ayat Alkitab seperti Ulangan 6 ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ketuhanan berarti sifat-sifat luhur mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi, yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifatnya yang luhur dan mulia. Contohnya, cinta kasih, kasih sayang, jujur, rela berkorban, rendah hati, memaafkan, dan sebagainya. Dalam kesadaran bahwa dalam konteks pluralisme agama, masa kini di Indonesia dapat berpotensi membangun eksklusivisme beragama yang mungkin saja dapat bermuara pada konflik. Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah teori ketuhanan, melainkan merupakan bagian hakiki perjuangan untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Prinsip-prinsip Pancasila, yakni berketuhanan, mesti menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan berbangsa. Melalui nilai-nilai tersebut, maka dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Materi-materi telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Jadi menurut Anda, Saudara Berto, apa yang dapat kita simpulkan dari materi-materi tadi? Baik, dalam hal ini yang dapat kita ambil atau kita simpulkan adalah Pancasila menduduki peranan yang sangat penting dalam tatanan negara, serta merasuk dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kemanusiaan maupun aspek spiritualitasnya. Dari aspek spiritualitas, Pancasila sangat mengedepankan dan mengakui akan eksistensi Tuhan, yang dimana sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dalam aspek kemanusiaan itu sendiri. Benar sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Saudara Berto tadi. Maka saya Juatno, saya Berneto Sanjaya, kami perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih, salam sehat, jangan lupa like, subscribe, dan bila ada yang ingin ditanyakan, komen di kolom bawah ini.